Alhamdulillah, di dalam mengkaji kitab Risalatul Mu'awanah, kita masih membahas tentang anjuran untuk menjadikan bacaan Al-Quran sebagai wiritan yang selalu kita istiqamahkan di setiap harinya. Pembahasan yang sedang kita kaji pada malam Selasa ini adalah tentang anjuran selalu membaca kitab suci Al-Quran. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyiduna Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Lau taharat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Kalau seandainya hati seseorang itu bersih, kalau seandainya hati seseorang itu suci, maka tidak mungkin kenyang dari membaca Al-Quran. Dalam artian mereka selalu ingin, mereka selalu rindu untuk membaca kitab suci Al-Quran. Ini kata Sayyidina Utsman. Dan kemarin kita juga telah menyampaikan bahwasanya kalau seandainya kita telah berada di alam kubur, salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir adalah tentang imamnya kita. Wa ma imamuka, dan siapa imammu? Orang yang hatinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang mantap, dengan lisan yang fasih akan mengucapkan Al-Qur'anu imami. Al-Quran adalah imamku. Tentunya tidak mungkin seorang hamba mampu untuk mengucapkan Al-Quran sebagai imamnya nanti ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kecuali hubungannya ketika dia hidup di alam dunia dengan Al-Quran itu bagus. Setiap hari ada waktu yang dia luangkan untuk membaca kitab suci Al-Quran, sehingga lisannya oleh Allah diringankan untuk mengucapkan dan menjawab pertanyaan malaikat ketika bertanya tentang imamnya dengan jawaban Al-Quran adalah imamku. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kelak Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah berada di alam kubur diberikan kemudahan untuk bisa menjawab semua pertanyaan malaikat dengan benar, dengan hati yang mantap. Amin Allahumma amin. Dan kalau bisa kita memohon kepada Allah semoga kita berada di alam kubur tidak Allah tanya. Tidak ada malaikat Munkar sama Nakir yang datang menanyakan kepada kita tentang pertanyaan-pertanyaan yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada sebagian daripada hamba Allah yang mereka ini diselamatkan dari fitnah kubur, Pak. Pertanyaan malaikat Munkar sama Nakir ini termasuk daripada fitnah kubur. Ada sebagian orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, tapi kalau seandainya memang datang, semoga kita bisa menjawabnya. Amin Allahumma amin. Nah, maka kemudian Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan tentang hal-hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita membaca kitab suci Al-Quran. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya insya Allah kita udah masang tekad bahwasanya setiap hari kita akan membaca kitab suci Al-Quran. Ada kadar tertentu dari kitab suci Al-Quran yang kita istiqamahkan, baik itu 1 lembar ke, ataupun 1 juz ke, ataupun 2 juz atau setengah juz. Yang penting bagaimana supaya kita bisa beristiqamah dengan kadar tertentu di dalam membaca Al-Quran di setiap harinya, sehingga Al-Quran itu bisa menjadi wiritan kita, bisa menjadi ibadah yang kita istiqamahkan setiap hari. Nah, kalau kata Al-Habib Abdullah dulu, kata beliau, paling minimalnya orang membaca Al-Quran dalam sehari adalah 1 juz, sehingga dalam sebulan bisa hatam 1 kali. Nah, tapi kalau seandainya memang kita merasa tidak mampu untuk istiqamah ketika kita membaca 1 juz, maka jadikanlah kadar yang mampu untuk kita istiqamahkan, yang itu kita selalu laksanakan di setiap hari. Mampu 1 lembar, bismillah 1 lembar.
Yang penting kita istiqamah. Jangan sampai berlalu satu hari dalam kehidupan kita tidak kita basahi lisan kita dengan membaca kitab suci Al-Quran. Nah, maka kata beliau, kalau seandainya kita ini mau membaca Al-Quran, ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Kata beliau, wa iyyaka ayyakuna hammuka fi tilawatika 'alal iksari minha duna tadabburin wa tartil. Kata beliau, hati-hati. Membaca Al-Quran ini bagus. Memperbanyak membaca Al-Quran itu bagus. Cuman kata beliau, jangan sampai yang menjadikan kita di dalam membaca Al-Quran targetnya hanya ingin memperbanyak membaca Al-Quran tanpa diiringi dengan tadabbur dan tartil. Kalau cuman banyak tapi tidak diiringi dengan tadabbur dan tartil, kata beliau, jangan sampai itu terjadi pada diri kita ketika kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran banyak bagus, tetapi harus diiringi dengan tadabbur dan tartil. Kalau disuruh milih antara baca Al-Quran banyak dengan baca Al-Quran sedikit tapi diiringi dengan tadabbur dan tartil, lebih baik baca Al-Quran sedikit tapi diiringi dengan tadabbur dan tartil. Karena Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan agar supaya kita mentadabburinya. Apa arti tadabbur itu, Pak? Menghayati, meresapi, merenungkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dan membacanya juga harus dengan tartil. Apa arti membaca Al-Quran dengan tartil? Membaca Al-Quran dengan tartil bukan kita menggoyang-goyangkan suara ketika baca Al-Quran. Tidak. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan makhrajnya. Mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan makhrajnya. Jadi dibedakan antara sin sama shin, dibedakan, Pak. Antara sa, sin, shin sama sod itu dibedakan, ya kan? Karena di setiap huruf ini ada makhrajnya. Apa itu makhraj? Tempat keluarnya huruf. Jadi mengeluarkan huruf sesuai pada tempatnya, tidak dicampur adukkan. Jangan bilang a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Orang yang baca Al-Quran misalnya ta'awud seperti itu, makharijul hurufnya kurang tepat. Karena yang namanya syaitan itu pakai shin, bukan pakai sin. Kalau shin itu yang titiknya ada 3, Pak, itu agak tebal. Kalau titiknya ada 2, kalau tidak ada titiknya itu namanya sin, itu agak tipis. Jadi a'udzu billahi minasyaiton, bukan syaitan. Kalau orang misalnya tidak paham tentang makharijul huruf, tidak pernah belajar makharijul huruf ketika membaca Al-Quran, banyak makharijul hurufnya nanti bacaan-bacaannya yang terbalik-balik, Pak. Bilang a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Padahal di dalam bismillah itu pakai sin, tidak pakai shin. Bilang bis agak tipis, bukan bismillah. Kalau udah pakai bismillah berarti itu namanya shin. Jadi membaca Al-Quran dengan tartil yaitu membaca Al-Quran mengeluarkan hurufnya sesuai dengan makhraj yang telah ditentukan. Nah, ini hanya tadi sebagai bentuk contoh. Nah, maka kata beliau, ketika membaca Al-Quran supaya dampak positif dari Al-Quran yang kita baca itu betul-betul tampak, dampak positif keutamaan dari orang yang membaca Al-Quran itu betul-betul tampak, maka kata beliau, perhatikan, baca Al-Quran diiringi dengan tadabbur, yakni menghayati isi kandungan Al-Quran. Tapi kita kan bukan orang Arab, Ustaz, tidak paham kita arti daripada bacaan Al-Quran yang kita baca. Dan alhamdulillah ini salah satu keutamaan kitab suci Al-Quran, Pak, ya. Kitab suci Al-Quran, walaupun kita tidak paham arti dari apa yang kita baca, selama yang kita baca itu adalah Al-Quran, Allah tetap ngasih pahala. Berbeda dengan zikir-zikiran yang lainnya selain Al-Quran. Kalau zikir-zikir selain Al-Quran kita baca tidak tahu artinya,
atau kita baca tidak tahu maksudnya secara global, maka tidak dapat pahala. Kita bilang subhanallah, 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 subhanallah. Arti subhanallah ini apa? Tidak tahu, pokoknya subhanallah aja misalnya. Baca subhanallah tidak dapat pahala. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa, la haula wala quwata. Artinya apa la haula wala quwata illa billah? Tidak tahu artinya, cuma ikut-ikut aja. Kata ulama tidak dapat pahala kalau tidak tahu artinya. Tapi kalau baca Al-Quran, tahu tidak tahu artinya, alhamdulillah akan dicatat pahala. Tetapi orang yang membaca Al-Quran diiringi dengan pengetahuan akan makna dari Al-Quran yang ia baca, pahalanya lebih tinggi, pahalanya lebih besar. Karena kalau dia paham, otomatis dia akan mentadabburi bacaan yang ia baca dari kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah kitab yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya terdapat barokah yang banyak yang Allah turunkan. Apa tujuannya? Salah satunya liyadabbaru, supaya direnungi isi kandungannya. Al-Quran ini Allah turunkan supaya isi kandungannya direnungi. Juga tentang tartil kata Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Kata ulama, orang itu dikatakan baca Al-Quran tartil jika dua apa? Yang pertama makharijul hurufnya tepat, yang kedua tajwidnya juga tepat. Makharijul hurufnya tepat, hukum bacaan tajwidnya tepat. Mana yang izhar, mana yang itlaq, mana yang idgham, mana yang ikhfa, mana yang qalqalah, itu tepat, maka orang itu bacanya tartil. Jadi tidak ada kaitannya dengan suara. Kalau orang baca Al-Quran, makharijul hurufnya tepat, tajwidnya juga tepat, walaupun suaranya tidak bagus, pasti kedengarannya enak. Tapi walaupun suaranya bagus, kalau makharijul hurufnya tidak tepat, tidak bakalan enak bacaannya, walaupun suaranya bagus. Nah, dan kita juga dituntut di dalam membaca Al-Quran untuk memperindah suara kita semampu kita, untuk memperindah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah bacaan Al-Qur'an ini dengan suara-suara kalian yang indah. Nah, maka ini kata beliau yang perlu kita perhatikan ketika ingin membaca Al-Qur'an secara global. Apa? Membacanya dengan tadabbur dan membacanya dengan tartil. Membacanya dengan tartil. Nah, kemudian kata beliau, ini kata beliau secara rinci, adab yang harus kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama kata beliau tadi, membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tartil. Artinya apa? Membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tartil, kata beliau, hadirkan hati kita, Pak. Walaupun kita tidak paham nih. Sekarang sebenarnya enak, walaupun kita tidak paham, ada Quran terjemah. Mungkin kita baca Al-Quran sambil melihat terjemahannya sehingga kita bisa menghayati isi kandungan Al-Quran. Tapi kalau seandainya kita tidak ada terjemahnya, maka baca Al-Quran kata beliau dengan hati yang hadir. Makna hati yang hadir yakni kita sadar kalau sekarang kita sedang baca Al-Quran. Jangan sampai lisan kita baca Al-Quran tapi pikiran kemana-mana. Kita kan umumnya kita tidak paham bahasa Arab. Terkadang baca Al-Quran tidak tahu apa yang kita baca artinya apa. Maka kita ketika baca Al-Quran hadirkan hati kita. Sekarang aku lagi baca Al-Quran. Dan tanamkan di dalam hati kita perasaan seakan-akan kita ini sedang berada di hadapan Allah, sedang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam Al-Quran itu banyak sekali nasihat-nasihat,
perintah, larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tanamkan di dalam hati kita. Sekarang yang aku baca adalah kitabnya Allah. Yang di dalamnya ada perintah yang harus kita lakukan, ada larangan yang harus kita tinggalkan, ada peringatan, ada nasihat yang harus kita dengarkan, dan harus kita amalkan. Ini kita rasakan. Cara mentadaburi isi kandungan Al-Qur'an. Cara menghadiri hati kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Karena memang kata ulama, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita itu sebenarnya sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca Al-Qur'an, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, ingin berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Ya kan? Dulu kita pernah dengar ceramahnya Kiai Usman Yunus. Ada kiai dari Surabaya yang Masya Allah tabarakallah keilmuan beliau, dan cara beliau menyampaikan ceramah juga bagus, Pak. Ada lucu-lucunya tapi pakai bahasa Madura. Beliau memberikan contoh bagaimana ketika kita membaca Al-Qur'an itu sebenarnya kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh kata beliau, misalnya ketika kita baca Alif Lam Mim. Seakan-akan kita nanya, "Ya Allah, Alif Lam Mim ini apa ini?" Allah bilang, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim ini merupakan surat dari kitab yang aku turunkan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Untuk siapa? Untuk apa Al-Qur'an ini diturunkan? Hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini seakan-akan kita berdialog. Siapa itu orang yang bertakwa ya Allah? Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa adalah orang yang mendirikan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada perkara yang gaib. Wa yuqimuna as-salah, dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang menginfakkan sedikit dari apa yang aku rezekikan kepada mereka. Ini orang yang bertakwa. Seperti apa lagi ya Allah sifatnya orang yang bertakwa? Apa lanjutan ayatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka ini yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu, wa bil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang yang yakin bahwasanya hari akhirat itu ada. Ini sifat orang yang bertakwa. Terus mereka ini posisinya di hadapanmu seperti apa ya Allah? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, kata Allah. Mereka lah orang-orang yang seperti ini yang akan yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang akan beruntung. Jadi sebenarnya ketika kita membaca Al-Qur'an kita sedang berdialog. Seakan-akan terjadi tanya jawab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arada an yatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Dan perasaan seperti ini tidak mungkin bisa kita dapatkan kalau kita tidak menghadirkan hati kita ketika kita membaca kitab suci Al-Qur'an. Nah, maka perlu bagi kita ketika membaca Al-Qur'an membacanya dengan tartil, diiringi dengan pentadabburan dan hati yang hadir ketika kita membaca kitab suci Al-Qur'an. Kemudian kata beliau, adab juga yang harus kita perhatikan ketika kita membaca Al-Qur'an. Kata beliau, di dalam Al-Qur'an ini tentunya banyak nasihat, banyak ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah. Dan ada ayat perintah, ada ayat larangan, ada yang menceritakan tentang kemuliaan, keagungan, keesaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan di situ kita perlu mengontrol hati kita, Pak. Bagaimana keadaan hati kita ketika membaca ayat tentang keesaan Allah? Bagaimana keadaan hati kita ketika membaca tentang perintah Allah, ayat tentang perintah dan larangan Allah? Kata Al-Hajj Abdullah bin Ali Al-Haddad, kata beliau, kalau kita membaca ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah, membaca ayat yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka tanamkan di dalam hati kita rasa ta'zim kepada Allah ketika baca ayat itu. Contohnya seperti apa nih, Pak? Contohnya seperti qul huwallahu ahad. Kita sering baca ya kan? Bilang qul huwallahu ahad. Apa artinya qul huwallahu ahad? Katakanlah Allah itu satu. Gimana perasaan hati kita ketika membaca ayat itu? Ketika membaca qul huwallahu ahad, gimana perasaan hati kita nih? Apakah tidak ada apa yang kita rasakan ketika membaca ayat itu, Pak? Kata beliau, ketika membaca ayat seperti ini, ayat itu kan menjelaskan tentang keesaan Allah. Berarti tanamkan di dalam hati kita rasa ta'zim. Allah cuma satu. Tidak ada yang bisa menyaingi Allahus Samad. Allah tempat kita merujuk, tempat kita berlindung hanya Allah. Subhanallah. Yang lainnya bukan tempat berlindung secara hakiki. Ketika kita sulit dalam urusan dunia, ketika kita sulit dalam urusan keluarga, ketika kita sulit dalam urusan agama, ketika kita sulit dalam segala permasalahan, Allahus Samad. Allah tempat kita berlindung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diberanakkan. Allah Maha Suci, tidak butuh kepada siapapun. Berbeda dengan kita, Pak. Kita makhluk yang lemah. Kalau tidak ada orang tua, kita tidak bisa terlahirkan di alam semesta ini. Kita butuh orang tua. Dan kita butuh juga kepada anak. Kalau ada orang nikah 10 tahun tak punya anak, merasa ada yang kurang dalam kehidupannya. Tapi Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak butuh anak. Dan tidak butuh ayah, tidak butuh ibu. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara, yang sebanding dengan Allah, tidak ada. Apalagi yang melebihi Allah. Yang setara dengan Allah tidak ada. Ini kan merupakan ayat yang menjelaskan tentang keagungan Allah. Bagaimana keadaan hati kita ketika membaca ayat ini? Atau hanya sebatas lisan saja? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada getaran tidak di dalam hati kita ketika mendengar ayat yang menjelaskan keagungan Allah? Ini perlu kita tanamkan, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kalau kita baca ayat seperti ini. Kalau kita baca ayat seperti ini. Nah, contohnya lagi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Ya kan? Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Yang ada di langit, yang ada di bumi. Ini pengaruh apa yang terjadi pada hati kita ketika mendengar bacaan seperti ini, Pak? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Saat kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya motor, itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan punya kita secara hakiki. Ada kalanya dia yang meninggalkan kita, bisa saja harta itu lenyap dari kita, atau kita yang meninggalkan harta itu. Kita meninggalkan harta itu, rumah masih terbangun dengan megah, mobil masih ada, motor masih ada, kita udah dimasukkan ke liang lahat. Yang dulunya kita bilang punya kita, sekarang udah berpindah ke tangan ahli waris. Berarti tidak ada kepemilikan yang hakiki yang ada pada manusia, tidak ada. Yang pemilik secara hakiki hanya Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Punya Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Semuanya punya Allah. Bagaimana keadaan hati kita ketika baca ayat seperti ini? Hanya cuman baca walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kata Habib Abdullah, tanamkan rasa ta'zim kepada Allah. Patuh dah. Kita yang ada pada kita ini hanya titipan Allah yang maha agung. Semuanya yang maha tinggi Allah, yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
Kemudian kata beliau, ketika kita, itu tadi ayat yang menjelaskan tentang keagungan Allah dan keesaan Allah. Kemudian kata Al-Habib Abdullah, ketika membaca ayat yang menjelaskan tentang janji baik yang akan Allah berikan kepada orang yang taat dan janji buruk yang akan Allah berikan, balasan buruk yang akan Allah berikan kepada orang yang ahli maksiat, tanamkan di dalam hati kita ketika membaca ayat yang menjelaskan tentang balasan baik yang akan Allah berikan kepada orang yang taat. Tanamkan di dalam hati kita, kata beliau, perasaan rindu ingin memperoleh anugerah itu, Pak. Perasaan ingin, perasaan, ya Allah, semoga janji baik ini saya bisa memperolehnya dan saya bisa mengamalkannya sehingga saya bisa mendapatkannya. Kalau kita baca ayat tentang ancaman bagi orang yang melakukan kemaksiatan, tanamkan di dalam hati kita rasa takut. Rasa takut kita tergolong daripada orang yang diancam ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Innalil muttaqina mafaza." Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman ada keberuntungan yang akan Allah berikan. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada keberuntungan yang Allah siapkan. Ya kan? Orang yang bertakwa dapat keberuntungan. Semoga aku dapat keberuntungan ini. Tanamkan perasaan itu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'an dzalika liman khasyya rabbah. Ini ayat yang menjelaskan tentang balasan baik yang akan Allah berikan kepada orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, kata Allah. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, mereka adalah paling baiknya orang. Paling baiknya orang. Versi siapa ini, Pak? Versinya Allah. Jadi paling baiknya orang bukan dilihat dari hartanya. Paling baiknya orang bukan dilihat dari pangkatnya. Paling baiknya orang bukan dilihat dari status sosialnya. Paling baiknya orang bukan dilihat dari apa? Dari kedudukannya. Tapi kata Allah, orang yang paling baik adalah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Mana orang yang beriman walaupun dia miskin, walaupun dia tidak dikenal sama orang, walaupun dia dianggap orang yang paling rendah di mata manusia, kalau ada iman dan dia beramal saleh, maka di hadapan Allah khairul bariyah, paling baiknya orang. Terus apa balasan yang Allah sediakan? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memberikan surga yang kekal untuknya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, selama-lamanya dia di dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada dia dan mereka pun juga ridha kepada Allah. Ini contoh ayat, Pak, yang menjelaskan tentang balasan baik yang akan Allah berikan kepada orang yang beriman. Ketika dengar ayat seperti ini, kita tanamkan di dalam kita rasa ingin, ya Allah, semoga ini Engkau anugerahkan kepada kita. Kalau contoh ayat ancaman yang Allah berikan kepada yang ahli maksiat, kata Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya padahal Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan dia nyawa, Allah yang memberikan dia pendengaran, penglihatan, kehidupan, Allah yang ngasih tapi dia ingkar kepada Allah, tidak percaya kalau Allah Tuhannya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka yang tidak beriman kepada Allah, tempatnya nanti di neraka selama-lamanya. Ta'udzubillah. Ini selama-lamanya, Pak. Kalau cuma seminggu 2 minggu,
sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, masih ini selama-lamanya, Pak. Orang yang tidak beriman kepada Allah. Kalau ahli maksiat, selama di dalam hatinya ada keimanan, kalau dia meninggal di akhirat tidak diampuni oleh Allah, mereka akan masuk neraka. Tapi tidak selama-lamanya, akan Allah masukkan ke dalam neraka, akan Allah siksa sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan, kemudian akan dikeluarkan dan akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau orang meninggalnya tidak bawa iman, ini yang na'udzubillah. Ini yang na'udzubillah. Walaupun kenikmatan yang ada di dunia semua udah pernah dia rasakan, tapi kalau wafatnya tidak bawa iman, maka musibah yang sangat besar. Maka sebenarnya kita harus kasihan kalau ada orang yang masih belum Allah beri hidayah untuk memeluk agama Islam. Kita kasihan, ya Allah, kasihan orang ini. Kalau sampai dia meninggal seperti itu, Masya Allah, tabarakallah, tidak ada jalan keluar lagi untuk bisa mendapatkan keselamatan. Dan kita juga takut. Sekarang kita beriman, tidak tahu besok. Hati yang mengontrol hati ini adalah Allah. Yang mengontrol hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya dzal jalali wal ikram, amisna ala dinil Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan Islam wal iman. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Mereka adalah paling buruknya orang. Ini kalau kita mau tahu versi manusia yang baik dan manusia yang buruk menurut Allah. Manusia yang baik dan manusia yang buruk. Kalau manusia terkadang tolak ukur mereka kan beda-beda. Bagi mereka mungkin yang banyak uangnya ini yang Masya Allah, ya kan? Yang pangkatnya tinggi ini yang luar biasa. Ini mungkin penilaian manusia. Penilaian manusia dan mereka punya hak untuk itu. Tapi kalau kita mau tahu penilaian Allah, yang tentunya kalau kita ngaku hambanya Allah, harus lihat bagaimana Allah itu menilai orang ini baik atau buruk. Kata Allah, orang yang baik adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Dah, ini jawab. Seperti apapun status sosialnya dia, kalau dia itu beriman, beramal soleh, dia orang yang baik di hadapan Allah. Maaf, baik dia itu rakyat jelata, baik dia tidak punya apa-apa. Orang yang baik di hadapan Allah kalau dia beriman dan beramal soleh. Orang yang buruk di hadapan Allah adalah orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang yang buruk. Walaupun dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan masyarakat. Walaupun dia banyak nyumbang, kepedulian sosialnya luar biasa, Masya Allah. Di hadapan manusia bagus, tapi di hadapan Allah, selama dia tidak beriman kepada Allah, maka dia adalah orang yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan di dalam hati kita perasaan rindu, ingin mendapatkan anugerah yang Allah siapkan kepada orang yang beriman, perasaan takut kalau ada ancaman yang Allah sebutkan untuk orang-orang yang ahli maksiat. Nah, maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bisa beristiqamah membaca Al-Quran dan bisa mengamalkan, membacanya dengan tartil, dengan tadabbur, dengan hati yang hadir, dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, menjadikan Al-Quran sebagai panutan hidup kita, sehingga kita nanti kalau udah berada di liang lahat, ketika didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, ditanya tentang wama imamuka, kita mampu menjawab dengan lisan yang fasih, Al-Quranu imami, sehingga kita bisa memperoleh kenikmatan di alam kubur dan kenikmatan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Kemudian ada fitnah kubur, cara menghindari dari fitnah kubur. Cara menghindari dari fitnah kubur yang pertama mungkin dengan cara berdoa, minta kepada Allah supaya Allah selamatkan kita dari fitnah kubur. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama, minta kepada Allah supaya Allah menyelamatkan kita dari fitnah kubur. Doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika kita sholat,
selesai membaca doa tasyahud akhir, Pak. Dianjurkan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca kapan? Setelah baca doa tasyahud sebelum salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa minal maghribi wal ma'sam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Berdoa diajarkan oleh Nabi kita. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, lindungi aku dari azab kubur, dari fitnah kubur. Wa min azabi jahannam, dan dari azab neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari keburukan fitnahnya dajjal. Ini doa. Yang pertama dengan berdoa. Yang kedua dengan membaca surat Tabarak. Setelah salat Isya sebelum tidur baca surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu mungkin sekitar 3 halaman. Baca itu kita istiqamahkan, kata Rasulullah, orang yang membaca ini maka akan Allah selamatkan dari fitnah kubur. Yang terakhir adalah yang ketiga, memastikan ketika kita buang air kecil, memastikan bahwasanya semua kotoran itu telah keluar. Ketika kita membuang air kecil, sebagaimana yang udah kita bahas dulu ketika ngaji kitab Sulamat Taufik. Karena kata Rasulullah, kebanyakan siksa kubur itu karena orang tidak memperhatikan kotoran yang keluar ketika dia buang air kecil. Terkadang ada kotoran yang masih belum sempat keluar. Dia membersihkan kotoran dari kemaluan, ketika dia berdiri berjalan ada tetesan-tetesan yang keluar. Jadi ada najis yang dia bawa ngambil wudhu, padahal ada najis yang keluar karena dia tidak menyempurnakan pengeluaran kotoran ketika dia buang air kecil. Maka itu perlu diperhatikan. Karena kata Rasulullah, kebanyak sisa kubur itu karena orang remeh ketika buang air kecil. Ketika buang air kecil. Remeh ketika buang air kecil, sehingga ada terkadang najis yang masih tersisa. Ketika dia keluar dari WC, najis itu keluar. Maka ini mungkin cara-cara yang bisa kita lakukan supaya kita Allah selamatkan dari sisa kubur. Semoga kita semuanya Allah selamatkan dari sisa kubur. Keluarga kita, anak cucu kita, pasangan kita, orang tua kita, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.